Nah, mana tugas kemarin? Iya, ini lagi dikerjain nih. Jangan telat kayak kemarin lah ya. Iya, ini sedang dikerjain. Iya, sana ini aku lagi kerjain. Ya, dari tadi itu aja yang dibahas. Lah, kan tadi aku cuma ngingetin. Iya, kalau nggak percaya jangan kasih kerjaan ke aku lah. Raka, tadi Bu lihat-lihat kamu marah-marah ya sama Andi? Tah, nggak tahu. Nah, tadi Bu lihat-lihat kamu tuh marah tuh karena emosi atau karena capek atau karena ada tekanan yang lain? Entah lah, Bu. Kayaknya saya juga capek soalnya tadi malam saya tidur jam 2. Terus juga ada tekanan dari rumah. Kamu sendiri berarti tahu kan sebenarnya kamu lagi mengalami apa. Coba kamu renungi, kamu pahami sebenarnya apa sih yang membuat kamu hari itu bisa marah sama Andi. Apakah memang kamu tersinggung dengan perkataannya atau memang kamu lagi capek dengan diri kamu sendiri karena tekanan dari rumah. Ya lah, Bu. Ya, coba direnungin kembali ya. Andi, maaf ya soalnya tadi udah kasar sama kamu. Ya, aku juga minta maaf tadi juga sedikit kasar. Tugasnya udah aku kirim ke WA ya. Oh. Kalau kita lihat dari cerita tadi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Raka marah kepada Andi, tapi setelah berhenti sebentar, Raka menyadari bahwa kemarahannya ternyata bukan hanya disebabkan oleh perkataan Andi. Dia sedang lelah, tertekan, dan khawatir tugasnya tidak selesai. Nah, kemampuan untuk mengenali dan memahami kondisi emosi diri sendiri seperti inilah yang berkaitan dengan yang namanya emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional secara sederhana dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta memahami emosi orang lain. Jadi kecerdasan emosional bukan berarti itu kita tidak boleh marah. Bukan berarti kita juga harus selalu tenang. Dan bukan berarti juga kita harus menyembunyikan perasaan. Justru kita perlu mengenali emosi tersebut. Kenapa saya marah? Kenapa saya kecewa? Dan kenapa saya merasa tertekan? Ketika kita mampu mengenali penyebabnya, kita memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih tepat. Kalau kita tarik dari cerita tadi, ada beberapa hal penting dalam emotional intelligence. Yang pertama, mengenal emosi. Pertama, kita perlu mengenali apa yang sedang kita rasakan. Raka awalnya hanya berpikir bahwa dia marah kepada Andi. Setelah berhenti dan berpikir, dia menyadari bahwa dirinya juga sedang lelah dan tertekan. Selanjutnya, yang kedua, mengelola emosi. Emosi itu boleh muncul, tetapi tidak semua emosi harus langsung diikuti dengan tindakan. Ketika Raka memilih untuk berhenti dan tidak langsung membalas pesan, dia sedang memberi dirinya ruang untuk merespon dengan lebih baik. Yang ketiga, memahami orang lain. Andi sebenarnya bukan ingin menjatuhkan Raka. Dia hanya khawatir tugas kelompok mereka tidak selesai. Memahami sudut pandang orang lain bisa mencegah kita membuat kesimpulan terlalu cepat. Yang keempat, memilih respon. Nah, yang terakhir ini, kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Kita juga tidak selalu bisa mengontrol keadaan. Tapi kita masih bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Pada akhirnya, menjadi cerdas secara emosional bukan berarti menjadi seseorang yang tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, atau tidak pernah melakukan kesalahan. Karena toh kita tetap juga manusia. Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan setelah emosi itu muncul. Apakah kita langsung bereaksi? Atau kita berhenti sebentar, memahami apa yang sedang kita rasakan, lalu memilih respon yang lebih tepat. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban yang cepat, tapi jeda untuk memahami diri sendiri. Dan sebenarnya, jeda itu kelihatannya sederhana, tapi dalam kehidupan sehari-hari, justru hal sederhana seperti inilah yang sering sulit kita lakukan. Ketika kita sedang marah, kita ingin segera menjawab. Ketika kita merasa disalahkan,
kita ingin segera membela diri. Ketika kita merasa kecewa, kita ingin segera menunjukkan bahwa kita kecewa. Padahal, tidak semua hal harus langsung mendapatkan respon. Kadang kita membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena emosi yang kita rasakan bisa memengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Dan ketika kita tidak memahami emosi tersebut, kita bisa saja mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan sesaat. Nah, hal penting yang perlu kita pahami adalah emosi bukanlah sesuatu yang harus kita lawan. Emosi bukan musuh, marah bukan berarti kita adalah orang yang buruk. Sedih bukan berarti kita adalah orang yang lemah. Takut bukan berarti kita tidak berani. Kecewa bukan berarti kita juga gagal. Emosi merupakan bagian dari diri manusia. Dalam materi emotional intelligence, emosi dijelaskan sebagai perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang maupun perasaan tidak senang, baik maupun buruk. Emosi juga dapat muncul dalam berbagai bentuk: takut, cemas, marah, sedih, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, bahkan rasa ingin tahu juga termasuk. Jadi, sebenarnya tidak ada manusia yang hidup tanpa emosi. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang menghadapi emosi yang muncul. Oke, emosi juga bukan hanya sesuatu yang kita rasakan. Emosi dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita takut, kita mungkin memilih untuk menghindar. Ketika kita marah, kita mungkin ingin melawan. Ketika kita senang, kita mungkin ingin berbagi dengan orang lain. Ketika kita merasa sedih, kita mungkin ingin mencari seseorang untuk bercerita. Artinya, ada hubungan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang kita lakukan. Karena itu, ketika kita belajar mengelola emosi, sebenarnya kita juga sedang belajar mengelola tindakan kita. Dan inilah salah satu alasan mengapa emotional intelligence itu penting. Misalnya kita kembali ke Raka. Raka marah. Kalau kita melihat sekilas, mungkin kita akan mengatakan Raka ini memang pemarah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata tidak sesederhana itu. Raka itu sedang lelah, dia sedang tertekan, dia khawatir tugasnya tidak selesai. Jadi, emosi yang muncul sebenarnya memiliki informasi. Dan ketika Raka berhenti untuk memahami dirinya, dia mendapatkan informasi tersebut. Dan juga dia menyadari bahwa masalahnya bukan hanya perkataan Andi. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa emosi sebenarnya bisa memberikan informasi tentang keadaan diri kita. Jadi yang perlu kita lakukan bukan menghilangkan emosi, tetapi menerima, memahami, mengolah, dan mengelolanya. Oke, jika teman-teman bertanya, lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan emotional intelligence menurut para ahli? Dalam materi Peter Salovey, John D. Mayer, dan Daniel Goleman menjelaskan kecerdasan emosional sebagai bagian dari kecerdasan sosial. Di dalamnya terdapat kemampuan untuk memantau perasaan diri sendiri maupun orang lain, memilah informasi tersebut, kemudian menggunakannya untuk membimbing pikiran dan tindakan. Daniel Goleman juga menjelaskan kecerdasan emosional sebagai kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan kecerdasan. Di dalamnya terdapat kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Oke, kalau kita sederhanakan lagi, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam diri kita, memahami apa yang terjadi pada orang lain, kemudian menggunakan pemahaman tersebut untuk menentukan tindakan yang lebih tepat. Mungkin ada yang bertanya, kalau sudah ada IQ, kenapa kita masih perlu EQ? Sebelum itu, kita pahami dulu apa bedanya ya.
IQ atau Intelligence Quotient secara sederhana berkaitan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir seseorang. Misalnya, kemampuan memahami informasi, memecahkan masalah, berpikir logis, dan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Sedangkan EQ atau Emotional Quotient berkaitan dengan kemampuan emosional. Bagaimana kita mengenali emosi kita sendiri, memahami perasaan orang lain, mengendalikan respon, dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, emotional intelligence adalah kemampuan yang berkaitan dengan EQ tersebut. Jadi ya, kalau disederhanakan, IQ membantu kita berpikir, EQ membantu kita mengelola emosi dan hubungan. Oke, misalnya seseorang bisa saja sangat pintar dalam mengerjakan sebuah tugas. Dia tahu bagaimana mencari solusi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu membutuhkan kemampuan berpikir. Tapi ketika bekerja dalam kelompok, dia juga harus menghadapi perbedaan pendapat. Dia harus menerima kritik. Dia harus berkomunikasi. Dan ketika terjadi masalah, dia harus mampu mengendalikan emosinya. Nah, kemampuan seperti inilah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Jadi bukan berarti IQ tidak penting dan kita hanya membutuhkan EQ. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan bisa saling melengkapi. Kemampuan berpikir membantu kita memahami dan menyelesaikan masalah. Sementara kecerdasan emosional membantu kita menghadapi masalah tersebut dengan cara yang lebih tepat, terutama ketika melibatkan emosi diri sendiri dan orang lain. Dalam materi juga dijelaskan bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang sangat besar dibandingkan IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang dapat menjadi unggul dalam suatu pekerjaan. Jadi, orang yang cerdas bukan hanya orang yang tahu banyak hal, tetapi juga orang yang mampu menggunakan apa yang dia tahu dengan baik dalam menghadapi dirinya sendiri dan orang lain. Karena dalam kehidupan nyata, kita tidak hanya berhadapan dengan soal-soal dan angka-angka. Kita berhadapan dengan manusia, dan manusia tentunya memiliki emosi. Disitulah emotional intelligence menjadi sangat penting. Sekarang kita masuk ke elemen kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kemampuan mengenali diri. Ini berarti kita mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Contohnya, kita tahu bahwa ketika sedang lelah, kita menjadi lebih mudah tersinggung. Atau kita tahu bahwa ketika berada dalam tekanan, kita cenderung menjadi lebih diam. Kesadaran seperti ini penting, karena semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita bisa memahami bagaimana kita bereaksi terhadap suatu keadaan. Dan dari situlah kita bisa mulai mengatur diri. Yang kedua adalah kemampuan mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga kita tidak melakukan tindakan impulsif yang merugikan. Ini yang tadi kita lihat pada Raka. Dia sedang marah, tapi dia tidak terus melanjutkan pertengkaran. Dia memilih pergi sebentar, dia berpikir, dia memahami dirinya, baru setelah itu dia kembali. Pengendalian diri bukan berarti kita harus selalu diam. Justru, terkadang mengendalikan diri berarti kita tahu kapan harus berbicara dan bagaimana cara kita berbicara. Yang ketiga adalah kemampuan memotivasi diri dalam melakukan tindakan yang akan datang. Ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan, kita pasti kecewa dong. Rasanya ingin berhenti, tapi kita kemudian mencoba bangkit dan melihat apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Memotivasi diri bukan berarti memaksa diri untuk selalu bahagia atau mampu, tetapi memiliki daya tahan untuk tetap bergerak menuju tujuan meskipun sedang menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan.
Yang keempat adalah kemampuan memahami orang lain secara emosional. Di dalamnya terdapat kepedulian dan ketulusan dalam interaksi sosial. Empati berarti kita berusaha memahami apa yang mungkin dirasakan orang lain. Misalnya ketika teman kita tiba-tiba diam, kita tidak langsung mengatakan bahwa dia sombong. Kita bisa bertanya terlebih dahulu, "Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja?" Mungkin ternyata dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi, empati mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat memberikan penilaian. Yang kelima adalah keterampilan sosial. Ini berkaitan dengan kemampuan bernegosiasi secara sosial, berkomunikasi, dan membangun relasi. Karena memahami emosi diri sendiri aja belum cukup. Kita juga perlu tahu bagaimana menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Misalnya ketika kita tidak setuju, kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki pendapat yang berbeda tanpa harus merendahkan orang lain. Ketika merasa tersinggung, kita bisa menyampaikan perasaan tersebut tanpa kita harus menyerang orang lain. Jadi, keterampilan sosial membantu kita mengubah pemahaman emosional menjadi komunikasi yang lebih baik. Lalu, apakah kecerdasan emosional hanya dipengaruhi oleh diri kita sendiri? Ternyata tidak. Dalam materi ada faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi kecerdasan emosional. Faktor internal itu apa yang ada di dalam diri individu. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu dari segi jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan tempat kecerdasan emosi berlangsung. Jadi, pengalaman dan lingkungan juga menjadi bagian dari proses perkembangan emosional seseorang. Karena itu, cara seseorang dibesarkan, berinteraksi, menghadapi masalah, dan menerima berbagai stimulus dari lingkungannya dapat menjadi bagian dari proses belajar emosional.